Pada 2022, pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara dikejutkan oleh penangkapan sang bupati bernama Abdul Ghafur Masud terkait suap sebesar 5,7 miliar. Abdul Masud merupakan bagian dari keluarga besar Haji Masud, keluarga pengusaha terpandang di Kalimantan Timur yang mulai terjun ke politik dan menancapkan pengaruhnya di legislatif dan eksekutif daerah. Saat ini, saudaranya, Rudi Masud, muncul sebagai penantang di gelanggang pilkada. Lantas, siapa saja yang akan bertarung di Pilgub Kaltim 2024? Akankah Bani Masud akan mengokohkan posisinya sebagai penguasa politik di Kalimantan Timur? Lalu, bagaimana dengan pertarungan kandidat Cagup-Cawagup di Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara? Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah resmi menetapkan dua pasangan calon, yaitu pasangan Isra Nur Hadi Mulyadi dan pasangan Rudi Masud Seno Aji. Pasangan Isra Nur Hadi Mulyadi adalah petahana yang diusung oleh Partai Demokrat, PDIP, Gelora, Hanura, Perindo, dan Umat. Isra Nur merupakan gubernur petahana dan pernah menjabat sebagai Bupati Kutai Timur. Sementara wakilnya, Hadi Mulyadi adalah politisi PKS sekaligus wakil gubernur petahana. Hadi Mulyadi juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur dan anggota DPR RI. Pada 2021, Koalisi Masyarakat Sipil memberikan penghargaan kepada Isra Nur sebagai gubernur masa bodoh karena dinilai kurang dalam penegakan hukum bagi perusahaan tambang batubara nakal yang tak menutup lubang bekas tambang. Ancaman lubang tambang memang masih menghantui Kalimantan Timur. Setidaknya ada 1.735 lubang bekas tambang yang dibiarkan menganga tanpa reklamasi. Lubang-lubang ini telah menghilangkan 40 nyawa, khususnya anak-anak sepanjang 2011 hingga 2021. Waspada, masyarakat tahu ada lubang, ya kita sudah sampaikan, sebarkan ke seluruh Sumba, dan itu kan sudah ditandai, jangan sampai ada yang masih aja lagi. Heran juga gue, jangan-jangan ada hantunya itu. Banyak orang korban. Ghost Town. Di pihak penantang, ada Rudi Masud Seno Aji yang diusung oleh Partai Koalisi Indonesia Maju Plus seperti Gerindra, Golkar, PKB, PAN, Nasdem, dan lain-lain. Rudi Masud merupakan politisi berlatar belakang pengusaha migas yang namanya sudah dikenal masyarakat Kaltim. Rudi pernah memegang jabatan penting di sejumlah perusahaan seperti Direktur Utama PT Barokah Bersaudara Perkasa, Komisaris PT Masud Bersaudara Internasional, Direktur Utama PT Cakra Buana Mas, dan lain-lain. Tak tanggung-tanggung, tiga saudaranya yang lain juga menduduki jabatan strategis di pemerintahan. Hasanuddin Masud menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim 2 periode. Rahmat Masud melenggang menjadi Wali Kota Balikpapan 2021-2024 dan kembali melaju di Pilkada Balikpapan 2024. Serta Abdul Ghafur Masud sebagai Bupati Penajam Pasar Utara 2018-2023 yang kemudian terjerat kasus korupsi. 3 dari 11 orang yang terjaring operasi tangkap tangan atau OTT terkait dugaan korupsi di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Kamis siang tiba di gedung KPK Jakarta. Dalam OTT itu, KPK turut menangkap Bupati Penajam Pasar Utara, Abdul Ghafur Masud. Lantas, apakah sang petahana mampu melenggangkan kuasa? Ataukah penantang baru yang akan memimpin bumi Mula Warman? Beralih ke Kalimantan Utara, pecahnya kongsi petahana menjadi dinamika yang menarik untuk ditelisik. Tak hanya itu, persaingan 3 perwira tinggi juga tersaji di Pilgub Kaltara kali ini. Pada Pilgub Kaltara 2020, pasangan Zainal Paliwang Jansen TP menang telak dan resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur 2021-2024. Kali ini, keduanya pecah kongsi dan sama-sama maju sebagai calon Gubernur Kalimantan Utara. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara resmi menetapkan 3 pasangan calon, yaitu pasangan Sulaiman Adri Paton, pasangan Zainal Paliwang Ingkong Ala, dan pasangan Jansen TP Suratno. Pasangan Sulaiman dan Adri Paton diusung oleh PDIP dan PAN. Andi Sulaiman adalah seorang Brigjen TNI yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Utara. Sementara sang wakil, Adri Paton, berasal dari kalangan akademisi dan menjabat sebagai Rektor Universitas Borneo Tarakan. Pasangan Zainal Paliwang Ingkong Ala diusung 12 partai politik, diantaranya Gerindra, Golkar, Nasdem, PKS, PBB, Hanura, dan lain-lain. Zainal Paliwang merupakan petahana sekaligus purnawirawan Polri yang pernah menjabat sebagai Wakapolda Kaltara 2018-2020. Sementara wakilnya, Ingkong Ala, merupakan politisi yang pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Bulungan 2 periode. Terakhir, ada pasangan Jansen TP Suratno yang diusung oleh Partai Demokrat, PKB, dan P3. Jansen TP sebelumnya merupakan Wakil Gubernur Kaltara berpasangan dengan Zainal Paliwang. Dirinya juga pernah menjabat sebagai Bupati Malinau 2 periode. Sementara sang wakil, Suratno, berasal dari kalangan militer dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal.
Dirinya pernah menjabat sebagai tenaga ahli di Lemhanas dan staf khusus Kasat. Beralih ke wilayah barat, pecah kongsi juga terjadi di Pilgub Kalbar 2024. Pada Pilgub Kalbar 2018, pasangan Sutarmiji Ria Norsan sukses memenangkan pemilu. Kali ini, mereka berpisah jalan dan saling beradu kekuatan politik. Pasangan Sutarmiji Didi Haryono diusung oleh Partai Nasdem, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, dan lain-lain. Sutarmiji merupakan gubernur petahana yang pernah menjabat sebagai wali kota Pontianak 2 periode. Anaknya, Dita Damayanti Pratiwi, melenggang menjadi anggota DPRD Kota Pontianak 2024-2029. Sementara sang wakil, Didi Haryono merupakan perwira tinggi polisi yang pernah menjabat sebagai Kapolda Kalbar 2017-2020. Dirinya juga pernah menduduki posisi komisaris utama Bank Kalbar. Pasangan muda Mahendrawan Jakius Senior diusung oleh PKB, PBB, Gelora, Buruh, dan Umat. Muda Hendrawan merupakan Bupati Kuburaya 2 periode. Usaha asal Bandung bernama Iwan Darmawan melaporkan mantan Bupati Muda Mahendrawan terkait dugaan kasus penipuan dan penggelapan pengerjaan proyek peningkatan jaringan distribusi air baku PDAM Tirta Raya tahun 2013. Iwan merasa dirugikan karena uang pengerjaan proyek belum dibayar oleh mantan Bupati. Pada 2024, Muda Hendrawan bersama mantan Direktur PDAM Tirta Raya, Urai Wisata, ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan proyek pemasangan jaringan air bersih pada tahun 2013. Sementara wakilnya, Jakius Senior, pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Landak dan Provinsi Kalimantan Barat. Pasangan Ria Norsan Krisantos Kurniawan diusung oleh PDIP, P3 dan Hanura. Ria Norsan merupakan wakil gubernur petahana. Istrinya, Erlina Ria Norsan, menjabat sebagai Bupati Mempawah 2019-2024. Anaknya, Arif Renaldi, menjabat sebagai anggota DPRD Kalbar 2 periode. Sementara wakilnya, Krisantos Kurniawan, merupakan politisi yang pernah menjabat sebagai anggota DPR, anggota DPRD Kalbar, dan ketua DPRD Kabupaten Sanggau. Pilkada di Kalimantan Selatan memang tak pernah bisa lepas dari pengaruh oligarki tambang. Pilgub Kalsel 2024 akan menjadi gelanggang perebutan suara antara dua kekuatan besar yang disokong oleh pengusaha tambang dan keluarga petahana yang memiliki relasi dengan pengusaha tambang. Sudah menjadi rahasia umum apabila pemilihan kepala daerah di Kalimantan Selatan sangat dipengaruhi oleh restu dari konglomerat tajir bernama Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam. Dukungan dari sang Haji menjadi kunci penting dan modal berharga untuk memenangkan kontestasi. Lantas, siapa saja yang akan bertarung di Pilkada Kalsel mendatang? Dan untuk siapa restu Haji Isam diberikan? Keterlibatan pengusaha dalam pemilihan kepala daerah memang umum terjadi. Modal politik yang besar mengharuskan para politisi berlomba-lomba mencari dukungan dan restu dari para pemodal. Di Kalimantan Selatan, Haji Isam menjadi tokoh sentral dalam perhelatan politik setidaknya dalam 20 tahun terakhir. Pada Pilkada Kalsel 2010, Haji Isam disebut sebagai sponsor utama pasangan Zairullah Azhar Abu Bakar Al-Habsyi. Zairullah Azhar adalah Bupati Tanah Bumbu 2 periode, sedangkan Abu Bakar Al-Habsyi adalah anggota DPR RI yang kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera. Sayang, pasangan ini dikalahkan oleh petahana Rudi Arifin dan Rudi Resnawan yang dibackingi pengusaha tambang batubara asal Binuang bernama Zeni Mahdi alias Haji Ijai. Meski keduanya kalah, namun 5 tahun berikutnya, Zairullah yang mencalonkan diri di Pilgub Tanah Bumbu 2020 menang telak berpasangan dengan Muhammad Rusli yang tidak lain adalah kakak Haji Isam. Zairullah sempat digadang-gadang sebagai calon kuat di Pilgub Kalsel 2024 berpasangan dengan Ibnu Sina, wali kota Banjarmasin 2 periode, sekaligus ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Selatan. Tapi Zairullah kemudian memutuskan untuk tidak maju setelah mendapat masukan dari beberapa pihak. Hari ini adalah momentum yang sangat bersejarah agar pilkada yang kita laksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan ini benar-benar melahirkan pemimpin-pemimpin yang diharapkan oleh rakyat. Pada Pilgub 2015, Haji Isam menjadi penyokong utama dan salah satu pemodal kampanye pamannya, Syahbiri Nur, yang saat itu berpasangan dengan Rudi Resnawan. Dari laporan dana kampanye yang diserahkan ke KPU Kalsel, tim kampanye Syahbiri Nur mengeluarkan dana mencapai 9,9 miliar. Pasangan Syahbiri Rudi menang telak dari penantangnya, Muhyiddin Gusti Farid dan Zairullah Azhar Muhammad Syafi'i. Syahbiri Nur dan Muhammad Rusli menjadi contoh keluarga besar Haji Isam yang sukses berkarir di politik Kalimantan Selatan. Selain itu ada Amran Sulaiman yang menjabat sebagai Menteri Pertanian di Kabinet Jokowi, Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018-2023, dan Sulaiman Umar yang sempat menjabat sebagai anggota DPR dan ketua tim kampanye daerah Kalimantan Selatan Prabowo Gibran. 5 tahun berikutnya, Syahbirin kembali maju di Pilgub Kalsel 2020 berpasangan dengan rivalnya Muhyiddin.
Muhyiddin adalah pengusaha batu bara yang memiliki saham di PT Bintang Jaya Mulia serta pernah menjabat sebagai wali kota Banjarmasin. Muhyiddin pernah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap senilai 3 miliar kepada Bupati Tanah Laut Adriansah terkait izin tambang miliknya. Namun kasus dihentikan pada 2014 karena alat bukti kurang lengkap. Haji Muhyiddin hanya 1 periode. Jadi, ini tidak ada jabatan tuh yang kayak ini. Hanya 1 periode, karena apa? Ulun nambah bangun Banjarmasin, duitnya kereda. Lalu ulun berpikir, amun di Banjarmasin aja nih, kada kau membangun benua. Ulun mencoba ingin maju ke gubernur, ingin membangun benua. Keluarga besar Muhyiddin juga berduyun-duyun masuk ke pemerintahan daerah. Anaknya, Karmila Muhyiddin, menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara mertua sang anak, Suripno Sumas, menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Ada juga suami dan ipar sang anak, Hari Wijaya dan Dedi Sopian, yang menjabat sebagai anggota DPRD Banjarmasin. Pilgub Kalsel 2024 rupanya masih akan diisi oleh orang-orang lama atau yang terafiliasi dengan petahana. KPU Kalsel resmi menetapkan 2 pasangan cagup-cawagup, yaitu pasangan Raudatul Jannah Ahmad Rozani dan Muhyiddin Hasnuryadi. Pasangan Raudatul Jannah Ahmad Rozani diusung 5 partai politik, yaitu Golkar, Nasdem, PDIP, PKB, dan Gerindra. Raudatul Jannah atau yang kerap disapa Acil Odah merupakan istri dari Sabirin Nur. Sementara anak mereka, Sandi Fitrianur, juga telah dilantik sebagai anggota DPR. Sementara wakilnya, Ahmad Rozani merupakan politisi Partai Nasdem sekaligus anggota DPRD Kalimantan Selatan 2019-2024. Posisi sang suami sebagai Ketua DPP Partai Golkar Kalimantan Selatan membuat Acil Odah dengan mudah mendapatkan rekomendasi partai. Sementara di pihak lain, Muhyiddin Hasnuryadi sebagai penantang diusung oleh 5 partai, yaitu PAN, Demokrat, PSI, Perindo, dan PKS. Muhyiddin sebagai petahana yang berlatar belakang pengusaha menggandeng Hasnuryadi yang juga merupakan pengusaha dan bagian dari keluarga Hasnur. Ayahnya, Abdus Somad Sulaiman alias Haji Leman, merupakan pengusaha besar pemilik Hasnur Group yang bergerak di sektor utama pertambangan batu bara dan pendiri klub sepak bola Barito Putra. Haji Isam yang sebelumnya diprediksi akan mendukung Acil Odah yang merupakan keluarganya sendiri, justru terlihat lebih mesra dengan pasangan Muhyiddin Hasnuryadi. Pasangan ini mengklaim bahwa dukungan dan restu Haji Isam telah diberikan kepada mereka. Foto mereka bersama Haji Isam makin menegaskan klaim ini. Posisi Haji Odah yang tak mendapat endorse dari Haji Isam juga makin sulit ketika sang suami baru-baru ini terjerat kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Kasus ini diduga terkait pengaturan proyek di Dinas PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan. Sementara itu KPK masih mencari Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur yang lolos dari OTT. KPK menegaskan bila nantinya Syahbirin tidak memenuhi panggilan KPK maka akan ditetapkan sebagai DPO. Pada 8 Oktober 2024, KPK menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Syahbirin diduga meminta fee sebesar 5% terkait 3 proyek yang sedang dikerjakan Pemprov Kalsel senilai 54 miliar. Dan sepakat bahwa perkara ini untuk dinaikkan ke tahap penyidikan terhadap pertama, Saudara SHB, 2 Saudara SUL, 3 Saudara YUL, 4 Saudara AMD, 5 Saudara FEB. Lantas, apakah Pilgub Kalsel kali ini akan dimenangkan oleh pasangan pengusaha yang didukung konglomerat tambang? Akankah dinasti politik Syahbirin akan terhenti akibat kasus hukum yang menjerat? Keluarga besar Abdul Rashid setidaknya telah berkuasa selama hampir 1 dekade di Kalimantan Tengah. Meski tak bersentuhan langsung dengan politik, nama besar dan ketokohan sang konglomerat sawit asal Pangkalan Bun ini mampu menempatkan sanak saudaranya di panggung elektoral. Kendati demikian, pada Pilgub Kalteng kali ini, Abdul Rashid secara mengejutkan melontarkan pernyataan keras bahwa dirinya tak lagi mendukung dinasti politik keluarganya. Lantas, siapa saja tokoh yang akan bertarung di Pilgub Kalteng 2024? Mengapa Abdul Rashid melawan dinasti yang ia bangun selama ini? Abdul Rashid bukanlah nama yang asing bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Dirinya dikenal sebagai pengusaha kaya, pemilik perusahaan Citra Borneo Indah Group yang bergerak di sektor utama perkebunan kelapa sawit. Sebelum menjajaki bisnis kelapa sawit, Abdul Rashid lebih dulu dikenal sebagai pengusaha kayu, pemilik perusahaan Tanjung Lingga Group. Menurut investigasi EAE dan Telapak, perusahaan Abdul Rashid disebut bertanggung jawab atas kerusakan Taman Nasional Tanjung Puting. Melalui
Melalui koneksinya dengan para pejabat, polisi dan militer, perusahaan Rashid dapat menjarah kayu ramin yang bernilai tinggi dari Taman Nasional tanpa tersentuh hukum. Akibatnya, nama Abdul Rashid pernah masuk dalam daftar cukong kayu yang diduga melanggar hukum oleh Departemen Kehutanan pada Oktober tahun 2000. Terlepas dari kontroversinya, keluarga besar Abdul Rashid sukses menempati posisi strategis di pemerintahan Kalimantan Tengah. Keponakan Abdul Rashid, Sugianto Sabran, menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Tengah 2 periode. Politisi PDIP ini pernah masuk dalam daftar pencarian orang atas kasus illegal logging pada tahun 2006. Sugianto juga pernah melakukan penganiayaan terhadap 2 aktivis bernama Ambrosius dan Fetu Herti saat melakukan investigasi illegal logging di Taman Nasional Tanjung Puting pada tahun 2000. Akibat kasus ini, Sugianto dihukum percobaan penjara 1,5 bulan. Pada 2019, Sugianto juga pernah diberikan teguran keras oleh Komdis PSSI karena melempar botol ke arah lapangan dalam pertandingan sepak bola antara Persib Bandung melawan Kalteng Putra. Keponakan Abdul Rashid yang lain, Hendra Lesmana, merupakan Bupati Lamandau 2018-2023. Keponakan Abdul Rashid selanjutnya, Agustiar Sabran, adalah anggota DPR 2019-2024 yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah 2 periode. Sedangkan kakak Abdul Rashid, Muhammad Ruslan, menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Provinsi Kalimantan Tengah 2 periode. Istri Ruslan, Nur Hidayah, menjabat sebagai Bupati Kota Waringin Barat 2017-2021. Pada Pilgub Kalteng 2024 kali ini, ada 4 calon yang akan berebut suara, yaitu pasangan Willy Midal Yosef Said Ismail, pasangan Adal Syah Supian Hadi, pasangan Agustiar Sabran Edi Pratowo, dan pasangan Abdul Rozak Sri Suwanto. Pasangan Abdul Rozak Sri Suwanto diusung Partai Golkar, Perindo, Gelora, Buruh, dan Umat. Abdul Rozak adalah politisi senior di Kalimantan Tengah yang pernah menjabat sebagai Bupati Kota Waringin Barat, Ketua DPD Golkar Provinsi Kalimantan Tengah, hingga Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah 3 periode. Anaknya, Fairit Naparin, menjabat sebagai Wali Kota Palangkaraya 2018-2023. Sementara sang wakil, Sri Suwanto, merupakan birokrat yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah 2017-2022. Pasangan Nadal Syah Supian Hadi diusung PDIP, Demokrat, P3, dan Hanura. Nadal Syah merupakan Bupati Barito Utara 2 periode, sedangkan wakilnya, Supian Hadi, merupakan Bupati Kota Waringin Timur 2010-2015. Anaknya, Modika Latifah Munawaroh, menjabat sebagai anggota DPRD Kota Waringin Timur 2024-2029. Bupati Kota Waringin Timur, Supian Hadi, tersangka kasus korupsi. Ia diduga memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri terkait dengan izin pertambangan. Supian Hadi pernah ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan korupsi izin usaha tambang di wilayahnya yang merugikan negara senilai 5,8 triliun. Namun pada 2024, KPK resmi menghentikan kasus ini karena tidak cukup bukti. Pasangan Willy Yosef Said Ismail diusung Partai Nasdem, PKB, dan PBB. Willy Yosef merupakan Bupati Murung Raya 2 periode dan anggota DPR RI 2019-2024. Karir saudara Willy juga moncat di pemerintahan. Perdi M. Yosef menjabat sebagai Bupati Murung Raya 2 periode. Likon Yosef menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Murung Raya 2019-2024. Hingga Herius Yosef, anggota DPRD Murung Raya 2 periode yang kini melaju di Pilbub Murung Raya 2024. Sementara sang wakil, Said Ismail, merupakan tokoh agama sekaligus Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2016-2021. Pasangan Agustiar Sabran Edi Pratowo diusung Partai Gerindra, PAN, PKS, dan PSI. Agustiar adalah politisi yang pernah menjabat anggota DPR, Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah 2 periode, sekaligus keponakan dari Abdul Rashid. Sementara wakilnya, Edi Pratowo, merupakan Bupati Pulang Pisau 2 periode dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2021-2024. Pada 2 pilgub sebelumnya, Abdul Rashid konsisten mendukung keponakannya, Sugianto Sabran, hingga mampu bertahan 2 periode. Namun di pilgub kali ini, Abdul Rashid secara terbuka menyatakan untuk tidak lagi mendukung keluarganya. Tak sampai di situ, dirinya juga menyampaikan kekecewaannya terhadap kepemimpinan Sugianto Sabran selama 10 tahun terakhir. Keluarga cukup dulu, karena yang ada ini aja kalian sudah tahu. Dosa saya banyak bicara panjang lebar, nanti malah menyakitkan lagi. Yang ada ini stop sudah, jangan lagi lanjut. Dan saya tidak akan mendukung yang mereka ini, karena saya sendiri sudah merasa malu dengan kepemimpinan yang ada sekarang. Jangan tiru seperti perpecahan keluarga kita ini. Kita sudah dukung, kita sudah taruh dia setinggi-tingginya dari bawah sampai duduk di sana. Alhamdulillah berhasil. Tetapi orang Jawa bilang ujungnya dilepeh. Ini pamannya dilepeh. Yang akan datang ini biar kita memberikan kesempatan kepada orang yang mampu ini dan memudai.
apakah kemampuan intelektualnya, dunia pendidikannya, pengalamannya. Kan ada di sana, ada Pak Rajak, ada Willy Yusef, ada si Koye. Pendidikan mereka bagus-bagus, intelektual mereka luar biasa. Nah, ini kepada semua masyarakat kita, tokoh kita, tolong. Pilkada ini bukan akhir semuanya. Pilkada ini hanya untuk mencari seorang pemimpin. Pemimpin itu ada kalanya baik, ada kalanya tidak. Yang tidak kita tinggalkan, yang baik kita dukung. Entah konflik apa yang sebenarnya terjadi di antara keluarga Rashid, namun yang pasti, kritik keras terhadap dinasti yang ia bangun sendiri memantik tensi panas. Agustiar Sabran yang seharusnya mendapat endorse dari sang paman justru kehilangan modal berharga. Abdul Rashid justru lebih mesra dan memilih pasangan Abdul Razak Sriswanto untuk dijagokan dalam pilgub. Saya bilang pertama, beliau ini sudah matang. Kedua, ada PC-nya kada? Karena setiap terus terang aja, pileg, pilpres, pilkada ini kalau ada PC pasti jadi. Bilang beliau sanggup. Nah, kita yakin dan percaya beliau jadi ini. Amin. Akankah dinasti politik keluarga Rashid akan berlanjut? Ataukah akan muncul tokoh baru yang memenangkan kontestasi?